Halo, gua Kevin and welcome to my YouTube gallery. Preview. Sebelum terlambat, gue mau ngucapin selamat tahun baru buat kalian semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan di sepanjang tahun 2022 ini. Nggak kerasa ya, kita udah hidup sejauh ini, melewati pandemi yang udah hampir 2 tahun di Indonesia, yang pasti nggak mudah buat setiap orang. Banyak orang yang rasa kehilangan, mulai dari pekerjaan, waktu, materi, bahkan hingga orang-orang yang kita sayang. Tapi kita juga nggak bisa menutup mata bahwa tetap masih ada kebahagiaan di sela-sela hidup yang sulit ini. Nah, ngomongin tahun 2022, kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan? Dan apa sih prediksi-prediksi yang bakalan terjadi di tahun 2022 ini? Gue udah merangkum beberapa artikel dari beberapa sumber tentang prediksi dan apa-apa aja yang harus kita lakukan di tahun 2022 ini. Yang pertama, ramalan supranatural yang menyebutkan bahwa di tahun 2022 Indonesia bakalan mengalami beberapa kejadian-kejadian yang menyeramkan. Mulai dari kecelakaan hebat sampai ke bencana alam besar. Untuk yang ini gue sih nyaranin kalian jangan pada percaya. Karena gue pun juga gak percaya. Karena ramalan kayak gini tuh bisa membuat hidup kita gak tenang ya kan. Sama kayak kemarin waktu ada ramalan kiamat tahun 2012. Dan akhirnya mana? Nggak terjadi apa-apa kan? Itu cuma ramalan dan belum tentu terjadi. Makanya lebih baik kita nggak usah percaya. Jadikan ramalan-ramalan itu buat refleksi diri aja, biar kita bisa lebih deket ke sang pencipta. Yang kedua, prediksi di dunia teknologi. Di pertengahan tahun 2021 kemarin sempat viral satu istilah baru, yaitu metaverse. Kalau kita bahas tentang metaverse kayaknya nggak akan cukup kita bahas di satu video ini ya. Mungkin nanti gue bakalan bikin video lain tentang metaverse khusus. So pada intinya di tahun 2022 ini diprediksi akan menjadi tahun yang besar bagi perkembangan metaverse. Karena metaverse itu digadang-gadang menjadi sebuah era baru dari teknologi, yang mana metaverse ini menjadi tempat yang memungkinkan untuk manusia hidup di dalam jaringan internet. Bukan literally hidup di jaringan internet ya, tapi ya intinya manusia bisa menghubungkan kehidupan di dunia nyatanya dengan kehidupan di dunia maya secara real time. Kalau kalian pernah lihat film Ready Player One, kurang lebih kayak gitu. Sebenarnya gue juga nggak tahu sih apakah akan sama kayak gitu atau mungkin kayak yang lain. Bisa jadi ya kan, nggak ada salahnya kita tungguin kan sampai sejauh mana sih perkembangan metaverse ini khususnya di Indonesia ya kan. Karena kalau dilihat-lihat emang ya perusahaan-perusahaan besar sekarang juga udah mulai melakukan terobosan-terobosan teknologi baru yang mulai mengarah ke arah metaverse. Ngomongin metaverse tentu nggak jauh dari dunia ekonomi, karena metaverse ini ibarat lahan basah yang belum diolah aja. Nah, ngomongin tentang ekonomi, prediksi yang ketiga datang dari dunia ekonomi, yang mana prediksi ini disebutkan oleh World Economic Outlook bulan Juli tahun 2021. Mereka menyebutkan bahwa tahun 2022 akan menjadi tahun pemulihan dan pertumbuhan ekonomi akan mencapai angka 4,9%, terutama di negara-negara berkembang yang bisa mencapai angka pertumbuhan ekonomi 5,2%. Di Indonesia sendiri, menurut Kementerian Keuangan di website resminya, Indonesia sendiri diprediksi mengalami pertumbuhan perekonomian hingga mencapai 5,5% di tahun 2022. Tentu prediksi ini menjadi angin segar kan buat kita, terutama warga Indonesia. Setelah gue baca artikelnya, ya setidaknya kita punya harapan lah untuk segera pulih gitu dari kehidupan perekonomian yang saat ini emang lagi sulit ya kan. Mudah-mudahan prediksi ini tepat dan kita bisa segera pulih dari kehidupan perekonomian yang sulit ini. Amin. Dan yang terakhir ada prediksi dari dunia kesehatan, yang mana menurut beberapa sumber di tahun 2022 ini kemungkinan penderita COVID-19 akan mengalami kelonjakan seiring dengan menyebarnya virus COVID-19 varian terbaru, yaitu varian Omicron. Varian Omicron ini lebih cepat penyebarannya dibanding varian-varian lain. Agak kesel memang bacanya, cuman gimana ya?
Di samping virusnya yang emang berevolusi terus, bikin varian-varian baru udah kayak minuman saset gitu kan. Ditambah juga penanganan dari kasus COVID-nya sendiri kayak kurang gimana gitu ya kan. Dari mulai penanganan kerumunan, terus karantina sampai ke PCR ada aja kan masalahnya kan. Ya, tapi setidaknya menurut data dari Kemenkes, Indonesia termasuk 5 negara dengan jumlah vaksinasi tertinggi di dunia. Dengan jumlah vaksinasi mencapai angka 81,06% untuk dosis pertama dan 55,75% untuk dosis yang kedua. Yang mana target dari vaksinasi tersebut adalah nakes, lansia, petugas publik, masyarakat umum, masyarakat rentan, dan anak usia 12-17 tahun. Setidaknya itulah data yang gue dapat sampai video ini dibuat tanggal 7 Januari 2022. Mudah-mudahan nih, bermodalkan jumlah vaksinasi yang tinggi ini, kita bisa menghadapi badai atau gelombang lanjutan dari COVID-19 ini, varian Omicron ya. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, diberi keselamatan, dan selalu diberi kebahagiaan lah ya. Amin. Nah, itu dia ramalan-ramalan atau prediksi-prediksi yang bisa gue rangkum buat kalian. Mudah-mudahan prediksi-prediksi yang bagus beneran terjadi, dan prediksi-prediksi yang jelek-jelek jauh-jauh lah ya. Boleh deh terjadi, tapi di mana gitu, di planet Pluto atau Mars gitu kan, Merkurius kayak gitu. Jangan di bumi lah, jangan di Indonesia lah gitu lah ya, nggak apa-apa ya. Ya berdoa aja intinya ya. Oke, mungkin itu aja hal yang bisa gue ceritain hari ini. Kalau misalkan kalian suka sama video ini, silakan bantu gue dengan like, comment, and subscribe. Follow gue juga di Instagram @kevinars. Nanti gue tulis di deskripsi. Kita bisa ngobrol, bisa diskusi di sana. Dan segitu aja. Sekian dari gue. Kita ketemu di video selanjutnya. See you. Bye.